Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman di video tutorial saya, yang dimana pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menginstal Windows Server 2016 dan juga Windows Client Windows 10. Yang dimana kita akan mengintegrasikan Windows Server dengan Windows Client untuk membuat web server dan juga sharing file. Yang dimana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan Windows Servernya terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa membuka aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu, kemudian klik icon new di sini, kemudian beri nama Win Server 2016. Lalu untuk foldernya, di sini saya sudah membuatkan foldernya di data D. Ini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau bikin di data C ataupun di data D. Dikarenakan penyimpanan di data C saya sudah penuh, maka saya alihkan ke data D. Di sini saya memberi nama folder VMUAS, kemudian pilih foldernya. Lalu untuk versinya pastikan dia sudah menggunakan Windows Server 2016 untuk install Windows Server 2016 ini. Kemudian pilih next. Kemudian untuk memorinya atau RAM-nya, di sini saya menggunakan 4 GB. Next. Kemudian next, lalu finish. Lalu kita kembali ke settingannya. Di sini untuk settingannya, di storage kita pilih empty, lalu CD yang ada di sebelah kanan, kemudian choose a disk file. Di sini teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu ISO dari Windows 10 dan juga Windows Server 2016. Kemudian pilih yang 2016, open. Lalu kembali ke network. Di sini untuk networknya kita memilih di adapter 1. Di situ kita memilih untuk internal network. Mengapa kita menggunakan ini? Karena di sini kita akan mengintegrasikan antara VM yang Win Server 2016 dengan yang Win 10 secara lokal tanpa terhubung ke jaringan LAN-nya. Kemudian di sini kita pastikan lagi networknya sudah internal network. Kemudian di sini juga untuk ISO-nya sudah kita tambahkan, lalu klik OK. Kemudian kita klik Start untuk menjalankan Win Server 2016-nya. Ini masih proses install ya teman-teman. Kemudian di sini terlihat Win Server 2016 kita masih loading file ya. Sembari menunggu Win Server kita diinstal, kita bisa menambahkan untuk Windows client-nya. Seperti cara yang tadi juga, klik new, kemudian kita buat Win 10. Lalu foldernya di sini saya di data D, VMUAS, select folder. Kemudian ini Microsoft Windows dan versinya adalah Windows 10. Kemudian finish. Kemudian kita setting lagi. Untuk di sini kita menggunakan RAM 4 GB RAM virtualnya. Lalu untuk di storage-nya seperti biasa kita tambahkan juga ISO-nya Win 10. Oke, sudah tertambahkan. Kemudian adapter satunya internal network. Oke, sudah. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik Start. Jadi teman-teman, di Windows Server 2016 ini dan Windows 10-nya lagi proses install, kemudian update fitur ya teman-teman. Kita langsung saja skip ke bagian sudah. Di sini untuk bahasanya kita menggunakan bahasa Inggris dan untuk format waktunya kita menggunakan Indonesia. Kemudian keyboard or input methodnya kita menggunakan US. Sudah. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik install now. Kemudian untuk Windows 10-nya juga kita lakukan hal yang sama.
bahasa untuk menginstal bahasa Inggris, bahasa defaultnya, kemudian waktunya kita menggunakan Indonesia, dan keyboard or input methodnya kita menggunakan US. Kemudian kita klik next, kemudian install now. Nah, untuk di Windows Server ini tersedia beberapa OS yang bisa diinstal, yaitu Windows Server 2016 Standard Core, STD ataupun GMS. Di sini kita menggunakan yang STD karena untuk yang STD itu adalah standar instalasinya. Kemudian kita next. Kemudian kita centang untuk lisensinya. Kemudian pilih yang custom. Kenapa bukan yang upgrade? Karena kita belum memiliki Win servernya. Kemudian custom dan tambahkan partisinya. Untuk drive 1 kita tambahkan. Oke. Nah, kita pilih untuk yang drive 0 partition 2 sebagai tempat untuk menginstal Windows-nya. Kemudian next. Nah, proses install sedang berjalan. Kemudian untuk yang Windows 10, di sini dia akan meminta untuk aktivasi Windows untuk produk key-nya. Di sini kita skip saja. Di sini kita centang, kemudian next. Kemudian di sini kita pilih custom. Tambahkan partisinya juga. Oke. Kemudian pilih next. Oke, proses install sedang berjalan. Kita langsung skip ke bagian setelah installnya selesai. Oke, proses installnya sudah selesai di sini, lalu akan masuk ke customize setting. Nah, untuk passwordnya di sini saya menggunakan password yaitu Rian @rian. Kemudian finish. Oke, sekarang coba kita bikin Rian @2025. Jadi untuk passwordnya itu adalah kombinasi huruf, dan angka ya teman-teman. Kemudian ini sedang mengaktifkan fiturnya, jadi kita tunggu lagi prosesnya ya. Untuk Windows 10 saya di sini baru 95%. Kemudian di sini kita sudah masuk ke Windows 16-nya. Cara untuk masuknya di sini kita tinggal klik Ctrl Delete. Kemudian masukkan password yang sudah kita buat tadi. Tadi passwordnya Rian @1234. Enter. Oke, Rian @2025. Enter. Oke, di sini sudah masuk. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan ketika sudah berhasil login di Windows servernya adalah kita masuk ke tab network yang ada di pojok kanan bawah. Silahkan diklik, ada gambar seperti komputer dan ada tanda seru di sana. Klik network setting. Kemudian pilih change adapter option. Lalu pilih Ethernet, properties. Kemudian use the following IP address. Di sini kita menggunakan IP statis
Kenapa menggunakan IP statis? Karena di sini kita bertindak sebagai server, bukan sebagai klien. Kita masukkan IP di sini, yaitu 192.168.10.1, yaitu IP kelas C. Untuk gateway-nya juga sama. Kenapa gateway dan default dan IP address-nya sama? Karena ini bertindak sebagai server. Tapi jika bertindak sebagai klien, tidak boleh menggunakan IP address yang sama dengan default gateway. Kemudian untuk preference DNS servernya, kita menggunakan IP yang sama juga, 192.168.10.1. Kemudian klik OK. Close. Nah, lalu kita buka File Explorer. Kemudian kita pilih tab TSBC, klik kanan, lalu klik Properties. Lalu di sini kita bisa melihat untuk change setting. Klik change setting, kemudian change. Nah, di sini untuk komputer name-nya kita beri nama server strip PC. Karena di sini adalah server kita. Kemudian kita pilih OK. Dan di sini komputernya harus restart. Oke. Lalu di sini kita close dan restart now. Ini sudah selesai untuk restartnya. Kita kembali ke Windows-nya. Ctrl delete, masukkan passwordnya tadi. Kemudian klik enter. Nah, setelah kita menambahkan konfigurasi IP ke server kita dan juga sudah mengubah nama PC kita sebagai server, kita menambahkan Active Directory. Di sini kita klik Manage. Sebentar ya, masih loading ya. Nah, di sini Add Role and Feature adalah fungsinya untuk menambahkan roles ataupun fitur ke dalam server kita tadi. Di sini kita bisa mengklik next saja ya, next. Pastikan role base, next. Dan pastikan juga di sini ada nama PC kita, server PC dan juga IP address yang sudah kita ubah tadi. Kemudian next. Nah, di sini kita pilih adalah Active Directory. Active Directory Domain Service. Kita centang, lalu kita add feature. Kemudian apa fungsi dari Active Directory Domain Service ini? Fungsinya adalah untuk memberikan aturan ataupun keamanan di server kita. Sebagai contoh, teman-teman memiliki perusahaan yang dimana ada perusahaan pusat dan cabang. Di perusahaan pusat teman-teman memiliki server. Nah, untuk perusahaan cabang itu akan mengikuti aturan dari perusahaan pusat, yang dimana aturan itu sendiri di dalam komputer server itu menggunakan Active Directory Domain Service dalam pengimplementasiannya. Kemudian di sini kita tinggal pilih next, kemudian next, kemudian next, lalu pilih install, dan proses install sedang dimulai. Kita skip langsung ke proses kita skip langsung ke bagian ketika instalasinya sudah selesai. Untuk proses install dari Active Directory Domain Service sudah selesai. Sini kita tinggal klik close saja. Lalu di sini teman-teman bisa melihat di pojok kanan atas ada gambar bendera dengan tanda seru. Diklik. Nah, di sini ada tulisannya Promote this server to a domain control. Di sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman klik add a new forest untuk menambahkan domain kita tadi. Nah, di sini saya membuat nama domainnya adalah win_server.net.
kemudian klik next. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Saya masukkan passwordnya adalah Dian F 2002. Kemudian klik next. Kemudian klik next lagi. Oke. Oh, sorry. Nah, di sini kita klik next lagi. Kemudian next. Di sini next. Oke. Di sini kita klik install, teman-teman. Di sini proses installnya sedang berjalan. Aktif direktorinya selesai diinstal, maka komputer kita akan restart. Lalu akan masuk kembali. Kalau ada yang bertanya nih, Bang, kenapa nih kalau misalkan setiap kita melakukan sesuatu di VirtualBox ini, jika kita menambahkan fitur baru atau mengubah, kenapa harus restart gitu? Tujuannya apa? Supaya settingannya itu eh, itu jalan ya, teman-teman ya. Jadi semuanya settingannya apply sinkron. Karena jika tidak di restart, maka komputernya masih akan ngebaca dari sistem yang lama, tidak membaca dari sistem yang baru. Sehingga ketika teman-teman uh, mengintegrasikannya lagi dalam ruang lingkup yang lebih luas, teman-teman akan kerepotan. Jadi ketika menjumpai sesuatu, ada nama yang tidak kedetek atau ada nama yang tidak berubah, coba restart dulu, teman-teman. Seperti kata tukang wifi ya, restart routernya mas. Lalu kita coba masuk. Nah, di sini sudah berubah ya untuk akunnya menjadi win_server. At 2025. Oke, tahap selanjutnya adalah kita membuat fitur DHCP yang dimana fungsinya untuk memberikan IP kepada akun klien kita. Sini kita klik manage, add-on feature, kemudian di sini next, next, next. Nah, di sini pilih DHCP server. Kemudian di sini add fitur. Kemudian next, next, next. Kemudian install.
dan tunggu proses install DHCP-nya selesai. DHCP di sini proses installnya sudah selesai, tapi jangan diklik close dulu ya teman-teman. Jadi kita pilih complete DHCP configuration. Lalu di sini kita pilih next. Kemudian di sini kita pilih commit. Kemudian baru kita pilih close. Nah, di sini baru teman-teman boleh pilih close. Nah, kemudian kita masuk ke DHCP-nya. Di sini pilih tools, cari DHCP. Nah, di sini teman-teman akan menjumpai server VC winserver.net yang telah kita buat tadi. Kemudian pilih IP versi 4, klik kanan, kemudian new scope. Di sini kita pilih next. Nah, untuk nama kita tambahkan namanya adalah koneksi client. Kemudian pilih next. Nah, untuk IP addressnya kita mulai dari 192.168.10.50. Kenapa dari 50 saya buat? Karena dari 2 sampai dengan 50 itu untuk IP statik. Nah, di sini 192.168.10.100 batasnya. Kemudian untuk panjangnya 24 sampai masnya otomatis 255 255 255.0. Kemudian next. Nah, di sini kita next saja. Kemudian untuk durasi di sini pilih 2 hari. Next. Yes, next. Nah, untuk IP-nya kita tambahkan 192.168.10.1. Oke. Next. Winserver.net, ya betul, next. Di sini next. Next, finish. Kemudian di sini untuk server PC-nya kita klik kanan, kemudian Alt Tab, lalu restart. Oke, sudah selesai di restart. Kita kembali ke Windows 10-nya. Nah, di Windows 10 ini ketika kita sudah selesai install Windows 10-nya, di sini ada untuk memasukkan produk key-nya, tapi teman-teman skip saja. Jadi pilih do this later, kemudian use as presetting, kemudian tunggu. Dan di sini masukkan namanya adalah, di sini saya bikin namanya Rian, passwordnya 1. Ya. Oke, di sini ada tampilan dari splash-nya ya. Splash video. Nah, di sini dia mengatakan bahwa untuk proses setting apps-nya tidak akan lama. Tapi itu tergantung lagi ya dari spek PC ataupun laptop yang teman-teman punya. Jadi kita tunggu dulu. Oke, kita sudah masuk ke Windows 10-nya. Di sini kita pilih oh iya, untuk di ininya Win server saya lupa tadi kita seharusnya mematikan ini ya dulu. Oh iya, saya lupa tadi untuk mematikan Windows Firewall-nya. Jadi kita kembali ke Windows Server, kemudian pilih Network, kemudian cari di situ Windows Firewall. Lalu di sini pilih Turn Windows Firewall dan di sini pilih Turn Off. Matikan semuanya. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk DHCP tadi kita restart lagi. Altas dan restart. Oke, sudah selesai restart, lalu kembali ke Windows 10. Dan di sini kita network settingnya kita change adapter option.
Kemudian ini kita disable dan enable. Sudah. Kemudian pergi ke File Explorer, pilih this PC, kemudian klik kanan, properties, change setting. Nah, di sini change namanya adalah client uh, PC. Sini domainnya kita pilih, kita bikin win_server.net sesuai dengan domain server kita tadi. Kemudian pilih OK, masukkan username dan passwordnya. Tadi adalah administrator, kemudian tulisannya adalah oke. Di sini sudah kedetek. Dia mengatakan welcome to the win_server.net domain dan harus merestart komputernya. Oke. Terus dan restart now. Kita tunggu proses restartnya selesai. Kemudian di sini restartnya sudah selesai. Kemudian kita coba login. Oke, di sini untuk internetnya oke, sudah kedetek ya di sini ya. Kemudian kita coba ping win_server.net. Oke, di sini dia reply ya ke koneksi servernya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa byte-nya 32 times 872 milisecond, kemudian TTL 128. Oke. Kemudian jika kita sudah bisa login ke Windows 10-nya setelah mengaktifkan DHCP tadi, lalu kita akan membuat untuk menambahkan ada user, yang dimana di sini fungsinya untuk pembuatan akun agar kita login sebagai klien, kita bisa memberikan security ataupun peraturan terhadap akun tersebut. Yang dimana yang pertama kita buka di tools, di Windows Server 2016-nya di tools, kemudian kita buka di sini ada Active Directory User and Computer. Jika sudah, kita klik pada win_server.net tadi, kemudian klik kanan, kita bikin di sini new, kemudian kita cari di sini organizational unit. Kita masukkan di sini namanya, saya memberikan namanya contoh Rian_network. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada Rian_network ini kita klik kanan lagi, kemudian kita bikin new, kita bikin grup. Nah, di sini saya bikin grupnya ada 2 grup saja. Yang pertama adalah admin. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi new group. Nah, di sini untuk pemasaran, kemudian OK, lalu
new lagi. Di sini um, editor. Oke. Lalu kita tambahkan untuk usernya, di mana di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih di sini user. Sini saya beri namanya Rian admin shell RA, kemudian next, dan untuk passwordnya saya beri password 1. Nah, di sini saya akan mengaturkannya. Ada beberapa aturan. Yang pertama, jika kita login menggunakan user ini, kita bisa membuatnya tidak bisa aktif, akunnya tidak aktif. Jadi, jika teman-teman di dalam perusahaan ada seseorang yang mempunyai akun di dalam perusahaan kita, kemudian orang tersebut keluar dari perusahaan atau melakukan kesalahan, kita bisa disable akunnya sehingga ketika dia login menggunakan akunnya tidak bisa. Nah, di sini saya akan membuatnya user cannot change password. Kemudian password never expire. Oke, finish. Oke, berarti di sini tidak bisa di sini ya. Oke, next. Next. Oke, di sini passwordnya tidak boleh terlalu passwordnya simple gitu ya. Oke, saya menggunakan password yang panjang sedikit. Rian at 2025. Rian at 2025. Oke, tidak bisa juga karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakan password itu. Saya coba Rian Rian 1234. Rian 1234. Oke, berarti coba dengan R besar. Rian 1234. Rian lagi usernya new user, saya buat nama di sini Rian, inisialnya Rian RA, iya aja. Untuk loginnya RA, kemudian next. Oh, sudah digunakan tadi untuk Rian admin ya. Rian aja. Next, passwordnya saya buat di sini Rian aja 1 R besar. Rian aja 1 R besar. Sini password akun is disable, jadi tidak bisa login ya, karena tidak bisa. Oke, berarti nggak boleh passwordnya itu. Jadi coba saya buat ini saja. Oke, berarti passwordnya harus menggunakan 8 karakter ya. A besar aku 123 aku. A besar aku 123 aku. Next. Oke, kemudian kita tambahkan lagi new user, first name-nya di sini M Y tuh. Oke, Yanto 123 I.
bisa itu Yanto satu. Oke, berarti di huruf depannya saya buat kapital E. Coba kita buat namanya hmm, kamu satu tiga kamu. Oke, bisa. Ini kita tambahkan ke admin. Udah masuk adminnya, berarti untuk Yanto kita tambahkan ke editor. Kemudian untuk ini kita tambahkan ke pemasaran. Oke, sudah semua. Kemudian kita coba login ke sini. Coba kita buat di sini @win_server. Ada user a@_server.net. Masuk itu di gula. Korek. Coba kita tambahkan lagi ya. Sini. Saya lupa passwordnya ya. Terlalu banyak yang saya buat. Rian Min Rian RT Rian Tanjung slogan name RT. Next, passwordnya kita buat di sini adalah R besar Rian, T besar Tanjung 13. Bisa peraturannya yang saya
Nah, ini fungsinya di WinServer 2016 ini, user-user tadi ditambahkan ke dalam grup. Karena di dalam grup ini kita bisa setting lagi. Sebagai contoh grup admin. Nah, jadi kerjaan admin itu tidak akan diganggu oleh user dari grup lain gitu. Di user password must be changed before sign in. Nah, tadi kan aturannya kita buatkan untuk akun RT tadi. Di situ ketika user baru pertama kali login menggunakan akun tersebut harus mengganti sandinya. Oke. Kita ganti sandinya menjadi, coba Rian Tanjung. Oke. Ini passwordnya katanya, coba ini aja ya. Nah, password sudah berhasil diganti dan kita tinggal login. Coba kita tambahkan lagi um, new user, first name-nya Rian. Si dan passwordnya. Oke, sudah. Ini tadi ini ya, coba kita buatkan akun is disabled, apply. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya untuk loginnya. Oke, sini sudah berhasil masuk ke Windows 10-nya menggunakan akun Rian Tanjung tadi. Kemudian kita coba untuk ganti akun lagi ke switch akun. Kita gunakan akun yang kita buat, rc at win underscore server.net. Kemudian untuk passwordnya kita menggunakan password tadi. Your account has been disabled, please see your system administrator. Nah, berarti berhasil ya untuk pembuatan akunnya tadi, yang dimana ketika login user bisa login tapi harus mengganti password ketika pertama kali login, dan yang kedua adalah ketika user login akunnya disable. Nah, di situ masih ada banyak lagi detail-detail lagi, itu teman-teman bisa explore lagi untuk pembuatan akunnya, bahwa setiap 2 hari sekali passwordnya harus diganti, karena untuk perusahaan besar keamanannya harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita bisa melakukan settingan di sana sebagai admin tadi ya. Terus oke. Oke. Em, Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web server IIS, yang dimana fungsinya di sini adalah dia adalah sebuah
web server ataupun HTTPS yang dimana itu mendukung untuk Windows-nya, dan ini mendukung dari TCP/IP yang ada di lapisan-lapisan layernya. Dan di sini kita pilih tools, di manage, sorry, kita tambahkan di sini add role and feature, kemudian next lagi, next, pastikan untuk namanya sudah ada, server PC dan IP address sudah sesuai, next. Nah di sini kita cari web server IIS, kemudian add fitur, kemudian next, next saja, kemudian next, lalu install. Kita tunggu proses installnya selesai ya teman-teman. Kemudian jika sudah selesai installnya tadi, kita buka win_server.net di PC client untuk memastikan apakah prosesnya sudah berhasil apa belum. Nah, di sini muncul tampilan Windows Servernya dari websitenya. Kemudian kita di sini selanjutnya adalah untuk menambahkan site baru. Caranya adalah tools, kemudian pilih Internet Information Service, kemudian klik server PC win_server.net, klik kanan, add website. Sini kita buat nama websitenya web server. Nah, untuk posisinya itu saya letakkan di data C di inetpub. Kemudian oke. Kemudian di sini kita buat nama hostname-nya web server win_server.net. Kemudian oke. Sudah, lalu kita buka tools DNS. Lalu pilih forward lookup zone. Di sini kita klik. Jika sudah, tadi kita buka forward lookup zone-nya, kita pilih win_server.net, kemudian klik kanan, lalu pilih new host. Di sini kita tambahkan hostnya tadi web server, dan untuk IP address-nya itu IP address kita tadi 192.168.10.1, dan jangan lupa dicentang create associate pointer PTR record. Fungsinya adalah ketika user merefresh dari IP address-nya, maka dia akan mengarahkan ke web yang telah kita buat ini, yaitu web server. Lalu jika sudah selesai mengeceknya tadi, maka kita akan menambahkan situsnya di sini. Pilih site server VC Win server ini, kemudian klik kanan add website. Di sini namanya web server. Kemudian untuk physical ports-nya di data C inetpub, lalu pilih web server. Oke. Lalu untuk nama di sini web server win_server.net. Lalu kita pilih oke. Service name already exists. Karena tadi ada kesalahan, maka kita hapus dulu untuk yang di sininya. Web server remove. Yes. Kita ulangi lagi. Add website. Set name-nya web server. Untuk tempat letakannya di inetpub web server. Oke. Terus di sini hostname-nya web server titik win_server.net. Oke. Lalu kita cek apakah sudah
sudah ada di sini ya. Lalu windserver.net ini kita pilih new host. Ini adalah web server. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.10.1. Dan jangan lupa untuk menambahkan associate pointer atau PTR supaya ketika user merefresh kembali webnya yang menggunakan IP address, dia akan mengarahkan ke web server tadi. Oke, sudah down. Kemudian kita akan melakukan pengecekan di Windows 10. Sudah menambahkan website kita, maka kita kembali membuka folder web server di netpub local disk C tadi. Lalu kita tambahkan dokumen yaitu new text document. Kita klik kanan, new text document. Di sini kita beri namanya index. Kemudian kita buka. Tambahkan tulisan seperti ini untuk tambahan HTML. Teman-teman bisa pause videonya untuk mengetikkan ini. Kemudian simpan. Lalu klik kanan. Di sini jika sudah dibuatkan codingannya, teman-teman bisa klik kanan, double klik, kemudian file, save as, kemudian index.html, dan ini diubah ke text ke al file. Save. Akan muncul ini HTML dokumen, kemudian buka kembali Windows 10-nya, kita ketikkan lagi, enter. Dan di sini tulisannya web server berhasil. Karena di codingannya tadi web server berhasil ya, berarti sudah berhasil untuk membuka dari si web servernya tadi. Maka tahapan selanjutnya kita akan menginstal DFS atau Distribute File System. Jadi di sini kita bisa sharing file antara server dengan user ataupun sebaliknya menggunakan tools DFS. Di sini kita install dulu toolsnya, kita buka Windows servernya, kemudian klik Manage, Add Role and Feature, kemudian Next, pastikan IP dan nama sudah ada, kemudian Next. Kemudian di sini cari file and storage service, kemudian buka. Kemudian file and storage service ini kita buka, lalu pilih DFS namespace, kemudian add feature, next, lalu install, dan tunggu proses installnya selesai. Ini file installnya sudah selesai, kemudian kita klik close. Kemudian kita buka tools, kita cari di sini DFS Management. Kemudian kita buka namespace, kita buat namespace baru, new namespace. Oke, di sini nama servernya, nama server komputer kita tadi ya, server PC, kemudian next. Kita buat di sini nama sharing DFS saja biar gampang ingatnya. Kemudian di sini kita edit setting, dan di sini kita buat administrator have full access, dan untuk user yang lainnya hanya bisa untuk membaca dan menulisnya lagi ya. Oke, next. Di
Di sini next saja, create. Sukses, kemudian close. Lalu coba kita buka di sini. Start. Kita buka di sini tanda eh, ataunya yang kebalikannya ya, berarti win underscore server dot net. Oke, di sini sudah berhasil, ada sharing DFS-nya. Kemudian coba kita buat di sini file baru di folder halo. Kemudian coba kita buka di Windows 10-nya. Kita buka win underscore server dot net. Oke, di sini untuk sharing DFS sudah berhasil. Di kliennya sudah ada file win server, sharing DFS dan halo yang telah kita buat tadi. Kemudian tab selanjutnya kita akan menambahkan file serve resort manager yang dimana itu untuk manajemen kota, manajemen types, serta fitur keamanan lainnya. Caranya adalah kita pergi ke manage, add role and feature lagi, kemudian next saja. Kemudian di file and storage service ini pilih file and storage service, kemudian pilih file server resort manager, kemudian add fitur, kemudian next, kemudian install. Kemudian di sini install sudah berhasil, lalu kita di sini akan membuat kuota manajemennya. Kita buka tools, kemudian cari di sini file server resort manager. Kemudian buka. Kemudian di kuota manajemen kita pilih di sini kuota template. Kemudian kita klik kanan. Create kuota template. Lalu selanjutnya adalah kita mengisi limitnya. Limitnya di sini misalnya 100 MB. Kemudian untuk nama templatenya di sini kita buat misalnya kuota limit data. Kemudian sini dokumen pemasaran. Kemudian oke. Sudah. Kemudian kita membuat folder sharingnya di sini. Untuk folder sharingnya kita pilih lagi kuota manajemen. Kemudian pilih kuota. Kemudian create kuota. Kemudian di sini kita tentukan file sharingnya dari mana. Saya buat dari data C. Di sini user, administrator, dokumen, data pemasaran. Oke. Kemudian jika sudah kita create di sini. Sudah ada tampilannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan filtering menggunakan file filtering FSRM.
Di sini kita buka toolsnya lagi, kemudian di file resource managernya, kemudian di sini kita pilih file screening management. Kemudian di sini pilih file screen template, kemudian create file screen template. Oke, sudah. Di sini template name-nya saya coba namanya adalah block file media. Kemudian di sini yang akan diblok adalah audio dan video file, image file misalnya. Kemudian di sini oke. Sudah. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat folder sharing. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan folder sharing ke user. Jadi di sini coba kita pilih file tadi, dokumen tadi, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian pada tab sharing kita pilih di sini everyone. Kemudian add, sini kita buat adalah read and write, jadi kita bisa membaca sekaligus mengubah kodenya juga. Kemudian share, oke, down. Lalu kita cek lagi di bagian security-nya, sudah ada everyone-nya. Kemudian kita akan mencoba sharing file ini ke level group atau user. Caranya, kemudian kita akan melakukan level sharingnya ke grup. Sini properties, kemudian security, kemudian di sini kita akan menambahkan untuk grupnya agar sharingnya bisa ke dalam grup. Di sini kita pilih share, kemudian di sini kita pilih find people. Kita tambahkan grup di sini pemasaran sebagai contoh, oke. Dan di sini untuk read atau write. Kemudian share, kemudian down, close. Nah, coba kita buka kembali di sini Windows 10-nya. Enter. Baik, segitu saja video tutorial tentang VirtualBox Windows 10, Windows Server dengan Windows Client.
Semoga apa yang ada di dalam video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih jauh tentang VirtualBox. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini agar bisa terus mengupload video untuk teman-teman semua. Serta jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih.